Baik, saya akan melanjutkan untuk subtopik materi selanjutnya, yaitu adalah nested loop. Nested loop sendiri adalah konsep dalam pemrograman yang dimana sebuah loop itu ditempatkan di dalam loop lainnya. Jadi seperti looping bersarang atau perulangan bersarang. Nah, ini memungkinkan kita untuk melakukan perulangan secara berulang kali untuk setiap iterasi dari loop luar. Nested loop memungkinkan kita untuk mengulang kode di dalam kode, menciptakan hierarki perulangan. Salah satu contoh penerapan atau implementasi dari nested loop itu sendiri adalah ketika kita ingin mengakses setiap elemen dalam matriks 2 dimensi, di mana matriks ini sendiri itu memiliki struktur data yang memiliki baris dan kolom, sehingga diperlukan 2 loop yang bersarang untuk mengakses setiap elemennya. Contoh studi kasus sederhana penggunaan nested loop sendiri itu yang paling banyak digunakan itu ketika kita ingin mencetak seperti segitiga atau piramida. Itu biasanya kita bisa menggunakan konsep dari nested loop sendiri ini. Jadi di dalam for itu ada for lagi. Yang dimana di sini contohnya contoh nested loop untuk mencetak pola segitiga. Ada variabel tinggi dideklarasikan sebelumnya untuk menentukan tinggi dari segitiganya itu, yang dimana di sini bernilai 5. Lalu ada for yang pertama itu dia untuk mencetak barisnya. Lalu di dalam for itu ada for lagi, yang dimana untuk for yang kedua ini atau for yang di dalam for ini itu untuk mencetak kolomnya dengan menggunakan bintang ini. Jadi ketika programnya kita jalankan, hasilnya adalah seperti ini. Jadi seperti yang saya bilang tadi, for pertama untuk mencetak barisnya, for kedua untuk mencetak kolom. Ketika kita jalankan, maka akan tercipta sebuah segitiga yang mana memiliki tinggi 5 sesuai dengan yang sudah kita tentukan sebelumnya. Jadi for yang pertama untuk menciptakan barisnya. Ini iterasi pertama dari for pertama, ini iterasi kedua dari for pertama, dan seterusnya. Lalu untuk for kedua itu untuk menciptakan kolom. Jadi di baris pertama ini kolomnya cuma 1, karena di sini batasnya itu 1. Ini berasal dari for yang kedua ya. Lalu untuk iterasi kedua itu di baris kedua itu iterasi pertamanya diciptakan dari for pertama untuk mencetak kolom pertama. Lalu ada iterasi kedua diciptakan juga dari for yang kedua ini, dan begitu seterusnya sampai sampai tinggi kelima. Ketika tingginya kita rubah menjadi 10, maka otomatis barisnya menjadi 10 juga, tinggi dari segitiganya menjadi 10. Seperti itu untuk contoh penerapan nested loop dalam studi kasus mencetak pola segitiga. Baik, sekian dari penjelasan konsep nested loop. Saya akan lanjutkan ke subtopik pembahasan yang berikutnya, yaitu break dan continue. Break atau continue merupakan konsep yang penting dalam looping atau dalam pemrograman untuk mengendalikan alur eksekusi dari perulangan itu sendiri. Break adalah pernyataan yang memiliki kekuatan untuk menghentikan eksekusi loop secara paksa. Ketika pernyataan break ini dieksekusi dalam loop tersebut, maka perulangannya akan langsung dihentikan dan program akan melanjutkan eksekusi dari pernyataan setelah loop.
Sementara untuk continue sendiri digunakan untuk menghentikan iterasi saat ini dalam loop dan melanjutkan ke iterasi berikutnya. Pada saat continue ini dieksekusi, pernyataan-pernyataan di bawahnya dalam blok loop akan diabaikan dan program akan melanjutkan dengan menguji kondisi loop untuk iterasi berikutnya. Nah, penggunaan break dan continue sendiri adalah cara efektif untuk mengontrol alur dari eksekusi dalam loop sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Contoh sederhana dari break dan loop adalah seperti kode berikut. Jadi langsung saja saya jalankan agar tidak bingung. Ini adalah contoh kode untuk penerapan break sendiri. Jadi menggunakan perulangan for, yang dimana melakukan perulangan dari 0 hingga 10. Jadi batasnya adalah 10, kondisinya adalah i kurang dari 10. Lalu di dalam for ini terdapat kondisi yang dimana jika nilai i sama dengan 4, maka dia akan melakukan break. Jadi perulangan ini akan berhenti ketika nilai i-nya itu sama dengan 4. Jadi ketika kita jalankan, maka dia akan melakukan iterasi sebanyak 4 kali saja. Itu 0, 1, 2, dan 3. Kenapa? Karena ketika nilainya sama dengan 4, dia melakukan break dan iterasi kelima itu tidak dilakukan. Karena di sini kita melakukan break. Seperti itu untuk contoh penerapan dari break sendiri, penerapan sederhana. Lalu untuk penerapan dari continue adalah kebalikan dari break. Jika di break kita hentikan, maka kalau di continue itu kita lanjutkan sesuai dengan katanya sendiri. Break berarti continue lanjut. Dan di sini contohnya sama seperti yang tadi, yaitu melakukan perulangan menggunakan for dari angka 0 hingga 10. Jadi inisialisasinya adalah 0, kondisinya adalah i kurang dari 10. Jadi akan melakukan perulangan dari 0 hingga 10. Namun di dalam for ini terdapat kondisi di mana ketika i-nya bernilai sama dengan 4, maka dia akan melakukan continue. Lalu apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah dia akan melakukan print nilai 0, 1, 2, 3, lalu 5, 6, 7, 8, dan 9. Kenapa nilai 4 tidak ikut di print di sini? Karena konsep dari continue sendiri adalah ketika dia memenuhi kondisi dan melakukan continue, maka di iterasi tersebut itu akan langsung di skip dan akan langsung dilanjutkan ke iterasi berikutnya. Jadi dalam hal ini ketika iterasi ke-5, dia akan dilewati, akan di skip dan akan berlanjut ke iterasi ke-6. Itu akan langsung lanjut mencetak nilai 5 hingga nilai 9. Seperti itu untuk konsep dari continue. Baik, sekian untuk penjelasan materi subtopik break dan continue. Sekian penjelasan materi pemrograman dasar modul 4, yaitu tentang loop dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan apabila ada yang kurang. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.